Di tahun 2025 ini sudah fix bahwa hutang Anda yang Anda gagal bayar kan di pinjol-pinjol itu akan dilunasi oleh perusahaan asuransi, lebih tepatnya asuransi kredit. Oke, simulasinya itu sama seperti BPJS, ya kan? Anda bayar per bulan BPJS. Nah, ketika Anda sakit berobat, nanti BPJS ini akan menanggung semua biaya berobat Anda itu. Nah, itu sama juga tuh dengan kredit macet di pinjol itu. Ketika ada nasabah yang gagal bayar, maka perusahaan asuransi ini akan menanggung semua kredit macet tersebut. Oke, di sini di Google sudah banyak beritanya dari bisnis.com gitu ya, dari CNBC Indonesia, dari MSN dan lain-lain. Judulnya bayang-bayang resiko moral hazard pada asuransi kredit. Lalu ada lagi di sini, OJK pastikan risiko moral hazard pada asuransi kredit. Apa sih moral hazard itu? Dari tadi kok semuanya moral hazard gitu kan. Di sini juga CNBC moral hazard juga. Langsung kita cari tahu apa itu moral hazard. Nah, di sini ya, moral hazard adalah resiko yang muncul ketika seseorang atau pihak tertentu mengambil tindakan yang tidak jujur atau merusak karena mereka percaya bahwa mereka tidak akan mengalami konsekuensinya. Jadi ketika ada asuransi kredit, ditakutkan ada moral hazard di mana banyak peminjam baru khususnya itu sengaja galbay karena tidak ada konsekuensinya sama sekali. Akan banyak orang-orang baru yang sengaja galbay gitu ya. Kita kan sudah galbay kalau kita gitu kan. Kenapa masyarakat Indonesia yang harus dimoral hazardkan ibaratnya gitu ya. Kenapa rakyat Indonesia yang harus dikan gitu ya, dimoral hazardkan ibaratnya, wah nanti pada sengaja galbay, wah nanti sengaja pada jadi penjahat pinjol, nanti semuanya nggak ada yang bayar karena auto lunas gitu ya. Kenapa harus masyarakat Indonesia yang seperti itu kan ya? Bagaimana dengan pengusaha pinjol ilegal yang sampai sekarang masih ada di Indonesia itu? Apakah moralnya lebih baik daripada kita? Ya, saya tanya itu. Saya tanya kepada orang yang menuliskan akan adanya moral hazard jika asuransi kredit atau hutang itu auto lunas gitu ya. Kenapa harus masyarakat yang dimoral hazardkan? Pinjol legal yang DC-nya ini sudah menyebabkan bunuh diri ya. Tahun kemarin kalau nggak salah ada yang dari Ada Kami itu sampai bunuh diri karena dikirimi GoFood, ambulan, paket-paket gitu ya oleh DC Ada Kami tersebut. Ya. Apakah moralnya itu lebih baik daripada masyarakat, para pinjol-pinjol tersebut? Ya, kenapa masyarakat harus bermoral sedangkan pengusahanya tidak harus bermoral? Gitu ya. Kan pinjol-pinjol legal juga bunganya asal-asalan. Saya netapkan bunganya segini, ya, lebih dari ketentuan OJK. Bukankah itu moral hazard? Dari ketidaktahuan masyarakat tentang bunga, maka dari itu pengusaha-pengusaha pinjol seenaknya menerapkan bunga, denda, dan lain-lain. Yaitu juga moral hazard di antara pengusaha-pengusaha pinjol. Ya kan? Kenapa? Hanya masyarakat Indonesia karena miskin. Ya kan? Masyarakat yang miskin-miskin itu disoroti moralnya. Tapi kalau orang kaya, pengusaha-pengusaha, walaupun ilegal, mungkin tidak disorot moralnya. Karena kaya, Pak. Ya kan? Susah, Pak, ngomongin orang kaya tentang moral itu. Nanti kalau dikasih duit, mingkem. Kenapa masyarakat dimoral hazardkan? Karena kebanyakan orang Indonesia itu masyarakat miskin, makanya disoroti moralnya gitu. Ya sangat menyedihkan sekali ya. Oke, nah coba kita baca salah satu gitu kan di sini. OJK pastikan resiko moral hazard pada asuransi kredit pinjol dapat dimitigasi, dapat diatasi gitu ya. Jadi tenang aja gitu kata OJK, tidak akan ada moral hazard pada masyarakat Indonesia. Ini bagus nih OJK ya. OJK pastikan risiko moral hazard pada asuransi kredit pinjol dapat dimitigasi. Ya, mungkin OJK bilang ke para pengusaha pinjol gitu kan. Tenang aja, masyarakat Indonesia itu tidak sejahat Anda. Ya, para pengusaha yang ngasih bunganya sekian-sekian tidak masuk akal, yang menyewa DC intimidasi sampai ada yang bunuh diri gitu. Tenang saja, masyarakat Indonesia itu tidak akan jahat seperti Anda gitu. Nah, ya, mungkin maksudnya seperti itu ya. OJK memastikan bahwa asuransi kredit tidak akan menumbuhkan moral hazard. Oke, nah kita scroll ya ke bawah gitu ya. Di sini, perlindungan asuransi kredit bagi pemberi dana atau lender di platform pinjol, P2P lending alias pinjol gitu, memicu kekhawatiran akan munculnya moral hazard. Peminjam dikhawatirkan sengaja tidak melunasi kewajibannya karena mengetahui pinjaman dari mereka telah diproteksi asuransi. Nah, jadi
Selamat ya bagi kita semua bahwa galbay di pinjol sudah diproteksi oleh asuransi. Oke. Jadi bagi Anda yang galbay sudah lupakan ya, hapus aplikasinya, ganti nomornya, sana cari kerja. Ya, cari kerja, mulai usaha, cari uang. Ya. Bisanya kita ini terjerat pinjol itu karena masalah ekonomi. Kita butuh untuk makan, kita butuh untuk bayaran sekolah, untuk bayaran listrik, ledeng, kita terpaksa minjol sehingga akhirnya kita galbay. Oke, jadi kita boleh mengkritisi, kita boleh tidak suka dengan para pinjol-pinjol ini, tapi jangan sampai lupa bahwa kita juga harus berubah menjadi lebih sejahtera, menjadi kaya raya, bahkan sampai langgeng. Gitu ya, oke. Nah, kita lanjut. Di sini, merespon isu ini, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Jonieri, menjelaskan bahwa OJK telah menetapkan beberapa ketentuan mitigasi dalam Peraturan OJK Nomor 20 Tahun 2023. Dalam POJK 20 Tahun 2023 terdapat beberapa ketentuan yang dirancang untuk meminimalkan resiko moral hazard dalam kerjasama antara perusahaan asuransi dan P2P lender. Pertama adalah skema risk sharing 75% banding 25%, kata Jonieri kepada bisnis gitu ya. Sebenarnya ya, untuk mencegah moral hazard itu sangat gampang sekali ya. Nggak usah sharing-sharing seperti itu kalau menurut saya. Ini ya, kalau menurut saya, usulan saya nih ya. Kalau ada satu orang yang pinjam di pinjol lalu galbay, sudah nggak boleh kredit-kredit lagi. Ya, maka dari itu ketika ada seseorang atau nasabah yang sedang pinjam, itu tidak boleh pinjam lagi. Satu orang ini harus melunasi terlebih dahulu hutangnya di satu perusahaan finance tersebut. Gitu ya. Bisanya ada kata-kata moral hazard itu karena pinjolnya sendiri ya kan, yang memberikan beberapa hutang di beberapa aplikasi kepada satu nasabah. Totalnya 30 aplikasi tiba-tiba galbay semua. Itu artinya pinjol yang membuat masyarakat Indonesia ini memiliki moral hazard. Ya, diiming-imingi pinjam 1 juta, balikin 1 juta, 1.000 dalam 1 bulan. Iklannya kan seperti itu. Lalu iklannya tanpa BI checking, hanya modal KTP. Itu kan memunculkan moral hazard. Bukan masyarakat Indonesia yang keluar jeleknya. Bukan masyarakat Indonesia yang jadi penjahat pinjol. Bukan. Karena dari pinjolnya sendiri. Dari iklannya, dari pembolehan mereka satu nasabah itu pinjam ke sampai puluhan aplikasi. Bukan dari masyarakatnya. Ya. Nah, selanjutnya di sini, demi menghindari perilaku tidak bertanggung jawab, asuransi kredit menggunakan pendekatan silent approach, di mana informasi mengenai perlindungan asuransi tidak diungkapkan kepada debitur. Dengan cara ini, debitur tetap merasa bertanggung jawab atas kewajibannya. Jadi, ada asuransi kredit itu tidak akan diinfokan ke nasabahnya, gitu. Jadi, misalkan Anda pinjam ke Kredivo, ya sudah, tidak diinfokan bahwa ketika Anda galbay itu nanti akan ada asuransinya gitu. Itu namanya silent approach tadi itu ya. Tapi ya kan, silent approach ini sudah tampil di websitenya bisnis.com ya kan. Lalu di mana lagi? Di CNBC Indonesia, Moral Hazard Borrower Fintech P2P Lending. Lalu dari MSN juga gitu kan. Sudah publik gitu ya. Informasi asuransi kredit ini sudah publik, sudah dipublish oleh bisnis.com. Jadi ya nanti ada yang tahu pastinya gitu, walaupun memang tidak semua orang baca bisnis apa ini, OJK pastikan risiko moral hazard, apa gitu kan, berita apa sih itu kan, pasti banyak yang tidak tertarik dengan berita ini kan. Jadi Anda sangat beruntung sekali ketika menonton channel Raja Galbay karena mendapatkan informasi yang tidak diketahui orang banyak. Oke, selamat ya, tahun 2025 Anda sudah tidak perlu lagi yang namanya cemas-cemas mikirin pinjol. Masalah Anda masih ditagih, biarkan saja. Ya, sejak kapan pinjol itu jadi perusahaan baik? Saya tanya kepada Anda, Bang, udah di asuransi kredit? Iyakah? Ya, kenapa saya masih ditagih ya? Loh, Anda sejak kapan menganggap pinjol itu perusahaan yang baik-baik, perusahaan baik yang akan, oh iya, Anda sudah lunas diasuransikan oleh kredit. Sejak kapan Anda berpikiran seperti itu? Ya, Anda minjol dikenakan bunga yang sangat tinggi, itu saja sudah tidak baik. Lalu Anda mengharapkan kebaikan kepada perusahaan pinjol itu, waduh, salah bro, jangan. Oke, jadi kalau Anda masih ditagih, ya silakan ganti nomor Anda, ganti email Anda, atau tidak perlu ganti semuanya, stay galbay, stay strong. Ya, lanjutkan kehidupan Anda. Oke, ya, nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.